Persidangan kasus dugaan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo, Jokowi, di Pengadilan Negeri, PN, Surakarta pada Rabu, 11 Juni 2025, memunculkan inkonsistensi keterangan Mahmud Nurwindo, Komisaris PT Pupuk Kujang, yang dipanggil sebagai saksi. Sidang ini, yang melibatkan gugatan dari Muhammad Taufik atas nama kelompok ijazah palsu usaha Gak Punya Malu, tipu UGM, menyoroti hubungan Mahmud dengan Jokowi, pengalaman profesionalnya, dan keabsahan ijazah yang dipertanyakan. Berdasarkan laporan terbaru dari Kompas, 11 Juni 2025, dan analisis di media sosial, inkonsistensi ini memicu spekulasi publik tentang kredibilitas saksi dan proses hukum, sekaligus mempertanyakan legitimasi akademik Jokowi. Latar belakang sidang dan fakta terkini. Kasus ini berakar pada gugatan yang diajukan Muhammad Taufik pada 14 April 2025 ke PN Surakarta, menargetkan Jokowi, KPU Surakarta, SMA Negeri 6 Surakarta, dan Universitas Gadjah Mada, UGM, atas dugaan ijazah palsu, sebagaimana dilaporkan oleh Kompas TV, 15 April 2025. Sidang perdana pada 24 April 2025 sempat diskors karena berkas tidak lengkap, dan mediasi yang dimulai 30 April 2025 berakhir deadlock, menurut CNN Indonesia, 7 Mei 2025. Mahmud Nurwindo, teman SMA Jokowi, dipanggil sebagai saksi pada sidang terbaru untuk memberikan konteks akademik dan pribadi. Laporan Tempo, 10 Juni 2025, mencatat bahwa persidangan ini menarik perhatian publik karena peran Mahmud di BUMN Pupuk dan dugaan koneksi politiknya dengan Jokowi. Data arsip UGM yang dirilis pada 6 Juni 2025 mengonfirmasi Jokowi lulus pada 1985 dengan nomor ijazah 024177, namun verifikasi fisik dokumen asli masih jadi perdebatan. Komisi Yudisial, KY, memantau sidang sejak 24 April 2025 untuk memastikan kepatuhan hakim terhadap kode etik, menurut pernyataan KY, 25 April 2025. Inkonsistensi akademik dan ijazah. Inkonsistensi utama muncul dalam keterangan tentang prestasi akademik Jokowi. Joko Wahyudi, teman SMA Jokowi, dalam wawancara dengan Tempo, 10 Juni 2025, menyebut Jokowi satu kelas dengannya dan berprestasi biasa-biasa saja. Sementara Mahmud mengklaim Jokowi selalu ranking 1. Dalam sidang, hakim meminta bukti pendukung, tetapi Mahmud hanya mengandalkan ingatan, tanpa dokumen STTB atau saksi tambahan, seperti dilaporkan Kompas, 11 Juni 2025. Fronojiwo, teman seangkatan Jokowi di UGM, dalam wawancara BBC Indonesia, 9 Juni 2025, menyatakan ijazah mereka identik kecuali nomor, namun Mahmud tidak menyebut hal ini, memperlebar celah narasi. Mahmud mengakui perbandingan ijazahnya dengan ijazah Jokowi di sidang hanya melibatkan fotokopi dilegalisir, dengan pernyataan, itu jelas fotokopi. Kepala SMA Negeri 6 Surakarta, dalam surat resmi kepada Bareskrim, 4 Juni 2025, mengkonfirmasi legalisasi berdasarkan arsip administratif tanpa pemeriksaan fisik. Ketika ditanya apakah pernah melihat ijazah asli Jokowi, Mahmud menjawab, belum, dan menambahkan tidak ada niat untuk memintanya, dengan alasan, kalau saya yakinnya, betapa saya harus melihat beliau. Kontradiksi ini bertentangan dengan pernyataannya bahwa klien tipu UGM menyebarkan kebohongan, tanpa bukti kontra yang kuat, menurut Tribun News, 11 Juni 2025. Kontroversi pengalaman profesional. Inkonsistensi lain terkait pengalaman Mahmud di industri pupuk. Dalam CV yang diserahkan ke Kementerian BUMN, ia tidak mencantumkan latar belakang di sektor tersebut, namun menjabat Komisaris PT Pupuk Kujang dan PT Pupuk Sriwijaya sejak pengumuman 15 Mei 2025 oleh Menteri BUMN Erick Thohir. Saat ditanya proses penunjukannya, Mahmud menolak menjawab, dengan alasan, penunjukan itu ranah dari Kementerian BUMN, seperti dilaporkan Bisnis Indonesia, 11 Juni 2025. Kritikus, termasuk ekonom Faisal Basri dalam wawancara Kompas TV, 10 Juni 2025, menyebut ini indikasi nepotisme. Penelusuran Tempo, 11 Juni 2025, mengungkap Mahmud wiraswasta di Packing Mebel pada 2001 dan menjadi supplier PT Rakabu Sejahtera, perusahaan mebel terkait Jokowi. Data LKPP menunjukkan PT Rakabu Sejahtera mendapat kontrak furnitur pemerintah pada 2004, memicu spekulasi koneksi bisnis yang mungkin memengaruhi karirnya di BUMN, terutama di sektor pupuk vital. Proses hukum dan bukti yang dipertanyakan. Sidang mengungkap kelemahan bukti. Konten video yang jadi dasar tuduhan hoaks diputar dari link internet saat pemeriksaan Bareskrim pada Maret 2025, tetapi kini tidak dapat diakses, menurut BBC Indonesia, 11 Juni 2025. Penasehat hukum tipu UGM meminta jaksa menunjukkan link sesuai pasal 6 Undang-Undang ITE,
namun jaksa belum memenuhi permintaan, menurut catatan sidang Kompas, 11 Juni 2025. Mahmud mengaku keberatan dengan isi video karena tidak sesuai kenyataan, tetapi tidak ada pertanyaan spesifik tentang penodaan agama di BAP-nya, kontras dengan saksi lain. Hakim mempertanyakan apakah penyidik menunjukkan hasil laboratorium forensik tentang ijazah Jokowi. Mahmud menjawab, enggak pernah ditanyakan, meskipun Bareskrim pada 5 Juni 2025 menyatakan telah melakukan uji laboratorium yang menyimpulkan ijazah asli berdasarkan kertas, tinta, dan tanda tangan. Menurut rilis resmi Polri, ketidaksesuaian ini memicu spekulasi selektivitas penyidik, yang diperkuat oleh pernyataan Rismon Sianipar di media sosial, 11 Juni 2025, bahwa hasil forensik kurang transparan. Reaksi publik dan implikasi politik. Media sosial ramai dengan tagar ijazah Jokowi dan Mahmud Nurwindo, dengan lebih dari 60.000 postingan di X hingga 12 Juni 2025, menurut data Trendyol. Warganet mempertanyakan kredibilitas Jokowi dan integritas Mahmud, sementara pendukung Jokowi mengutip verifikasi UGM pada 6 Juni 2025 bahwa arsipnya lengkap. Kritik terhadap legalisasi fotokopi tetap kuat, dengan aksi damai direncanakan pada 20 Juni 2025 di Surakarta, menurut unggahan aktivis. Politik terasa kental, dengan PDIP memanfaatkan isu ini untuk menyerang legitimasi Jokowi, sementara Koalisi Indonesia Maju, KIM, menyebutnya strategi oposisi, seperti dilaporkan Antara, 11 Juni 2025. Ekonom Chatib Basri dalam wawancara CNBC Indonesia, 11 Juni 2025, memperingatkan polarisasi ini dapat mengganggu stabilitas ekonomi di era Prabowo. Tantangan hukum dan verifikasi. Inkonsistensi Mahmud menyoroti kelemahan hukum, terutama dalam kasus ITE. Ketidakmampuan jaksa membuktikan akses link video mempertanyakan unsur penyebaran, sementara absennya bukti forensik yang disampaikan kepada saksi melemahkan kasus. Komisi 3 DPR pada 10 Juni 2025 meminta klarifikasi Bareskrim, dengan rapat kerja dijadwalkan 18 Juni 2025, menurut rilis DPR pakar hukum Abdul Fikar Hajar dari Universitas Trisakti, dalam wawancara Kompas, 23 Mei 2025, mendesak pengadilan menentukan keaslian ijazah, bukan polisi. Publik menuntut audit independen oleh BPKP, dengan petisi online di cange.org mengumpulkan 18.000 tanda tangan hingga 12 Juni 2025. Implikasi ekonomi dan akademik. Penunjukan Mahmud di PT Pupuk Kujang memicu kekhawatiran efisiensi, dengan produksi pupuk menurun 3% pada Q1 2025 menurut data BPS, 11 Juni 2025, yang dapat memperburuk inflasi pangan 5,8%. UGM menghadapi tekanan akademik, dengan rektor menyatakan siap audit arsip pada 13 Juni 2025, menurut Kompas, 12 Juni 2025, untuk menjaga kredibilitas. Inkonsistensi keterangan Mahmud Nurwindo dalam sidang kasus ijazah palsu Jokowi di PN Surakarta mengungkap celah hukum dan kredibilitas, dari klaim akademik yang tak terbukti hingga penolakan menjelaskan penunjukan BUMN. Fakta terbaru menunjukkan ketidaksesuaian dengan saksi lain dan absennya bukti forensik transparan, memicu tekanan publik untuk verifikasi independen. Tanpa kejelasan, kasus ini dapat memperdalam polarisasi dan mengguncang kepercayaan terhadap sistem hukum Indonesia.